Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan... Nah, ini dia makanannya. Kak, mana lauknya? Bentar adek, kakak ambilin dulu. Kak. Nah, ini dia. Garamnya banyak apa dikit? Kok lauknya garam lagi sih, Kak? Bisa mau yang lain. Dek, kita harus bersyukur atas rezeki yang Allah berikan hari ini. Dan kita nggak boleh nolak. Kalau besok papa udah pulang, insya Allah kita bisa makan yang lebih enak lagi dari ini. Kamu sabar ya. Iya, Kak. Garamnya mau banyak apa dikit? Dikit aja deh, Kak. Bentar adek, kakak panggilin mama dulu. Iya, Kak. Ya Allah, terima kasih atas rizki dan nikmat yang kau berikan pada hamba-Mu hari ini, ya Allah. Ya Allah, kau telah menitipkan anak-anak yang baik pada hamba-Mu. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu kekuatan untuk menghadapi semua masalah ini, ya Allah. Lindungilah suamiku dimanapun dia berada. Bukakanlah mata hatinya agar dia senantiasa selalu ingat dengan anak-anaknya, ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pak, bisa minta uang bayar sekolah dong. Soalnya teman bisa ngeledekin bisa terus. Katanya Papa nggak punya uang. Bayu juga, Pak. Bayu udah nunggu aku mau sekolah, Pak. Udah 2 bulan, Pak. Iya, Pak. Bayu mohon, Pak. Bayu mohon, Pak. Bayu mohon, Pak. Kalian tahu tidak? Papa sedang capek. Kalau Papa punya uang, tidak usah merengek. Papa pasti kasih. Dengar kalian itu. Ria. Kamu bisa tidak bikin diam anak-anak ini? Iya. Kalian cuma bisa bikin pusing saya saja. Pak, Papa mau kemana, Pak? Pak! Bayu. Bayu. Iya, Ma. Kamu kenapa, nak? Nggak apa-apa, Ma. Makan yuk, Ma. Nanti Mama nyusul ya, Bayu duluan aja. Iya, Ma.
Nafisa, Papa lagi repot dan ganggu Papa. Pak, bukan bisa, Pak. Bisa kangen sama Papa. Papa, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Papa pulang. Papa. Lepas! Papa mau kemana? Saya mau pergi! Saya mau pergi mencari kehidupan lebih baik. Bersama kamu dan anak-anak sial terus. Papa jangan Astagfirullahaladzim, Papa nggak boleh ngomong seperti itu, Pak. Papa kira pulang juga, Papa. Lepas Bayu! Bayu lepas! Minggir, saya mau lewat! Papa jangan pergi. Papa. Minggir! Papa mohon jangan pergi, Papa. Jangan. Minggir! Papa tolong, Pak. Lepaskan! Papa mohon jangan pergi, Pak. jangan tinggalin kita. Kalau Mama punya salah, anak-anak punya salah, tolong dimaafin, Pak. Kesalahan kalian terlalu besar. Kamu boleh mencari pengganti saya. Sekarang kamu bebas. Lepaskan. Lepaskan. Jangan pergi, Papa. Bayu rindu sama Papa. Tahun baru hijrah, momentum besar bagi kita semuanya. Hijrah adalah berpindah. Pindah dari satu keadaan yang buruk, mencari keadaan yang lebih baik. Ada dua macam hijrah. Hijrah makannya, hijrah berpindah tempat saja, atau hijrah maknawiyah, di mana terdapat seluruh makna hijrah di dalamnya. Artinya, apabila engkau berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka engkau akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tetapi bila mana engkau berhijrah karena engkau menginginkan seorang wanita, engkau mendapatkan wanitanya, tetapi engkau tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Apabila engkau hijrah karena ekonominya, maka engkau mendapatkan kesejahteraannya, tetapi tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan seterusnya. Dan hijrah yang terbaik adalah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Maka setiap diri harus berhijrah. Dan satu hal yang penting dicatat, barangkali ini terlupakan, hijrah tidak cukup hanya sekali. Hijrah berkali-kali, sebagaimana syahadat kita ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan jangan pernah menghakimi seorang yang berhijrah untuk langsung dapat menjadi yang terbaik atau berubah baik 100%. Tidak. Hijrah membutuhkan proses, sebagaimana juga Nabi menjalani masa yang panjang di dalam perjalanan antara Mekah dengan Madinah dengan seluruh penderitaannya. Siapa yang berani berhijrah, dia berani untuk menderita, mendapatkan Allah dan Rasulnya berulang kali. Hijrah seorang anak manusia mungkin memakan waktu panjang, bisa jadi 13 tahun, 14 tahun, seperti yang akan kita saksikan dalam cerita yang berikut ini. Bayu, kamu sudah sholat isya, nak? Sekarang lebih baik kamu sholat isya dulu. Dan kamu berdoa, minta supaya Papa bisa kembali ke tengah-tengah kita. Untuk apa mengharapkan dia kembali? Dia berdoa, Mama selalu minta supaya orang yang tidak bertanggung jawab itu kembali. Untuk apa? Bayu, kamu tidak boleh bicara seperti itu, nak. Bagaimanapun juga dia adalah papa kamu.
Bayu tidak punya papa. Karena dia sudah menyengsarakan Bayu dan juga Visa. Astagfirullahaladzim. Bayu, Allah tidak suka dengan orang pendendam. Entahlah, Ma. Bayu belum bisa menerima kehadiran dia. Bayu muak melihatnya. Bayu masih ingat. Ketika dia pergi, lalu Mama menangisi dia, juga Visa. Bayu merasa sakit, Ma. Sakit. Hati Bayu sakit. Dan sejak saat itu, Bayu merasa tidak pernah punya papa. Tidak. Bayu, istighfar, nak. Istighfar. Bayu sholat isya dulu, Ma. Oh, masuk pagi hari ini? Iya, Kak. Oh. Kak, Visa minta uang dong buat beli buku. Berapa? Gocap deh. Bisa. Kakak kerja nyari uang untuk membiayai sekolah kamu. Kakak ingetin. Kamu nggak boleh pacaran dulu. Iya, Kak. Lagian siapa yang pacaran sih? Ya udah, Visa telat nih. Assalamualaikum. Salam. Mama mau nganterin cucian ini, soalnya sudah banyak. Mungkin Mama nanti pulangnya agak sore ya. Udahlah, Mama berhenti aja jadi pembantu. Jadi pembantu itu kerjanya berat, Ma. Ini penghasilan dari Bayu kan udah cukup untuk biaya kebutuhan rumah tangga kita. Mama nggak bisa kalau di rumah tuh cuma duduk-duduk aja. Siapa bilang duduk-duduk? Mama ngurusin di Bayu dan Visa. Udahlah, Ma. Mama ngomong aja sama majikan Mama kalau Mama udah mau berhenti. Mama nggak bisa terus-menerus membebani kamu. Sudah ya, Mama berangkat. Assalamualaikum. Salam. Bang Togar, uang hasil setoran koran hari ini 62.500. Aduh, kayaknya dari semua anak buah gua, lu doang yang korannya selalu habis. Lama-lama lu bisa pekakin kayak gua. Insya Allah, Bang. Ya udah nih, jatah lu hari ini. Ditabung ya, yang buat macem-macem. Iya, Bang. Alhamdulillah. Makasih ya, Bang. Ya. Bang Togar, saya boleh minta 30 koran lagi gak, Bang? Mumpung masih siang, saya mau jualan di perumahan Taman Mini dulu, Bang. Emang lu nggak capek? Enggak, Bang. Ya udah, bagus kalau gitu. Makasih ya, Bang. Ya. Assalamualaikum. Salam. Halo, Mas, seputar Indonesia dong. Ambil berapa? Ya, kalau begini caranya terus gimana mau dapat kerja? Bangun dong, Mas, bangun! Ganggu aja deh. Silau tuh, tutup tuh dah. Bangun dong! Bangun! Aduh, Safia. Aku di rumah saja. Badanku sakit semua nih. Alasan aja. Asal Mas tahu aja ya, sejak Mas ngajak kawin saya, harta saya udah ludes terjual. Dan sekarang kita terpaksa tinggal di rumah kontrakan ini. Apa Mas pikir saya suka? Hah? Cari kerja dong, Mas! Iya, Safia. Pasti saya cari kerja. Selama ini kan juga saya cari kerja. Tapi nggak ada yang mau. Masa selama 13 tahun nggak dapat? Coba aja kamu cari sendiri. Dasar Mas aja yang malas. Tukang morotin. Enak aja dia ngomong. Saya harus pergi. Mau kemana kamu? Itu bukan urusan Mas. Safia!
spesial di hari Aku yang Lebaran. akan antar Aira. Aku kemana-mana kesana kemari. Akhirnya badan aku tuh gak kuat. Aku tuh tepar. Sekarang aku sama kayak kamu. Ya ampun sayang, tapi masih galak ya. Ada cinta antara Lukman Sardi dan Dian Sastrowardoyo. Ikutan sakit. Masih sibuk bikin sinetron? Film. Oh, Di sini tuh bukan di kantor. Di sini kamu bukan. Ampunilah segala dosa suami hamba dan dosa hamba. Lindungilah suami hamba dimanapun dia berada, ya Allah. Berikanlah rahmat-Mu padanya. Bukakanlah mata hatinya, agar dia senantiasa selalu ingat dengan anak-anaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mama masih mencintai Papa. Sampai sekarang, papamu masih hidup dalam hati Mama. Bahkan, dalam setiap aliran darah Mama. Tapi belum tentu juga kan Papa masih mencintai Mama. Boro-boro cinta. Mungkin ingat Mama sama kita-kita aja nggak pernah kali, Ma. Sayang, kamu tidak boleh mempunyai prasangka buruk. Kita tidak tahu hati manusia seperti apa. Yang tahu cuma Allah. Mama. Visa kagum banget sama Mama. Tapi sekaligus nggak ngerti sama jalan pikiran Mama. Suatu saat Visa pasti mengerti. Besok mau jemput saya jam berapa? Selamat malam, Om. Sorry terlambat. Safia, pulang dulu ya. Kamu sudah makan malam? Sudah barusan. Apalagi sih? Saya bisa pinjam 1.000 perak untuk beli kerupuk. Saya nggak punya 1.000 perak. Makanya kalau mau makan cari kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayu, kenapa wajah kamu jadi seperti ini, Nak? Kenapa wajah kamu babak belur seperti ini? Bayu habis berantem, Ma. Ma, Kak Bayu nggak salah. Kak Bayu habis belain Visa. Tadi di sekolah, Visa diledekin sama teman Visa. Katanya Papa Visa kabur sama cewek lain. Terus kata mereka, Papa Visa genit, Ma. Justru itu Kak Bayu belain Visa. Ma, Mama jangan sedih. Kalau Mama sedih, Visa juga ikut sedih, Ma. Ma,
suka kalau ada orang lain yang menghina keluarga kita, Ma. Dis, aku boleh minjem buku kamu nggak? Buku apa? Buku agama. Boleh. Dis, emang rumah kamu di mana? Ini udah deket. Oh, Kenapa? aku boleh nganterin kamu nggak? Ya ampun, aku udah deket. Ya, nggak apa-apa. Aku sekalian mau fotokopi. Bisa? Apaan sih? Hah? Kakak nggak suka ya? Asal kamu tahu, Visa nggak boleh diganggu. Tugasnya sekolah, nggak boleh pacaran. Iya, Pak. Ayo, nunggu apa lagi? Ayo pulang. Apa-apaan sih? Ayo pulang ikut kakak. Kakak bisa emang mau pulang, tapi kakak jangan kayak kesurupan gitu dong. Kenapa sih? Kakak nggak suka kelakuan kamu, tahu? Aduh, Kak sakit, Kak. Kak, aduh, sakit, Kak. Aduh. Kak. Kakak udah bilang berkali-kali kamu nggak boleh pacaran. Tugas kamu itu sekolah, nggak ada pacaran. Visa tuh nggak berbuat macem-macem, Kak. Orang cuma jalan bareng kok. Awalnya jalan bareng, lama-lama serius. Kakak ini pikirannya sempit ya. Percuma kakak sholat kalau kayak gitu. Makanya kakak nggak pernah punya pacar. Soalnya kakak tuh so egois, so wibawa, so kuasa. Lawan kamu. Kamu itu. Bayu, sudah stop. Sudah. Bisa. Kamu itu kalau kakak lagi bicara, kamu jangan suka menjawab. Habis tadi Visa dibikin malu mas sama kakak di depan Riko, di depan umum. Tadi Visa diseret-seret. Visa kan udah gede mah. Iya, tapi kamu juga harus maklumin kakak kamu dong. Kakak kamu itu dari kecil sudah membanting tulang. Dia rela mengorbankan keinginannya, kesenangannya sendiri hanya untuk membahagiakan kita berdua. Ya, kakak kamu itu bukannya tidak boleh kamu pacaran. Sekarang saatnya kamu belajar, sekolah dulu. Mama, Visa itu nggak pacaran mah. Iya, sudah. Sekarang kamu makan dulu sana ya. Pasti kamu lapar kan habis nangis. Seharusnya saya ambil sikap ini dari dulu. Dan ini barang-barangmu, kamu ambil, bawa, dan pergi kemana kamu suka. Apa tidak ada waktu buat saya memperbaiki diri? 1 detik pun saya tidak akan kasih. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Segala yang telah hamba lakukan selama ini, hamba sudah terlalu jauh darimu, ya Allah. Ampuni hamba, ya Allah. Tuntunlah hamba kembali ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, pertemukan hamba dengan keluarga yang hamba sia-siakan. Keluarga yang telah hamba lupakan selama ini. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
Assalamualaikum. Bisa. Maafkan Papa, sayang. Papa. 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 Pak. Bisa kangen sama Papa. Papa juga kangen, sayang. Kangen sekali. Ria. Maafin Papa. Papa janji tidak akan melakukan itu lagi. Jangan tinggalkan kami lagi ya, Pak. Keluar! Pergi kamu dari sini. Pergi! Pergi! Hebat banget kamu ya. Setelah 13 tahun lalu pergi dari kami dan menelantarkan kami, sekarang tiba-tiba datang untuk minta maaf. Kami tidak akan memberi maaf untuk kamu. Tidak akan pernah memberi maaf. Tahu kamu? Ayo. Kenapa sih, Ma? Mama mau coba bela dia? Apa Mama lupa? Sewaktu dia meninggalkan kita karena wanita lain yang lebih kaya. Mama lupa? Sewaktu kita hampir mati kelaparan karena nggak punya uang untuk beli makanan. Mama lupa? Hah? Apa Mama lupa? Mama harus banting tulang bekerja sebagai pembantu untuk menghidupi kita sekeluarga. Kalau Mama lupa, saya tidak akan pernah lupa. Saya tidak akan pernah lupa. Kalau saya harus keluar dari sekolah, kemudian bekerja menjadi penjual koran untuk membiayai adik saya sekolah. Saya juga tidak akan pernah lupa waktu saya dikeroyok karena membela adik saya yang diledekin orang karena bapaknya kabur sama cewek lain. Mama tahu, Nak. Mama ingat semua itu. Tapi biar bagaimanapun juga dia adalah papamu. Laki-laki yang membuatmu ada di muka bumi ini. Iya, dia juga yang menyanyiakan saya dan Visa. Wah, saya tidak pernah meminta untuk dilahirkan di dunia ini. Ya, baiklah. Kalau kalian tidak menghendaki kehadiran saya, Papa akan pergi. Papa akan pergi. Tapi sebelumnya, Papa minta maaf yang sedalam-dalamnya karena telah menyia-nyiakan kalian selama ini. Ya, silakan. Silakan pergi dari sini. Karena saya sudah 13 tahun tidak punya papa lagi. Ayo, pergi! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayu, istighfar, Nak, istighfar. Dia itu papamu, Nak. Enggak. Bayu udah gak punya papa. Bayu, kalau begitu biar Mama nyusul papa kamu. Mama tidak bisa. Mama. Pak, jangan pergi, Pak. Tolong Papa maafin Bayu. Kak,
Allah aja maaf maaf. Kenapa kakak yang cuma manusia biasa nggak bisa memaafkan? Lalu untuk apa selama ini kakak taat dan menjalani semua perintahnya? Kalau perintah untuk memberi maaf tidak kakak jalani, kenapa kak? Kak, tolong. Kak kejar mama sama papa kak. Bisa pengen punya orang tua yang lengkap kak. Tolong. Kak. Papa sudah memaafkan Bayu, Ma. Tapi sepertinya Bayu benci sekali sama Papa. Dia tidak akan memaafkan Papa. Papa harus pergi. Papa! Bayu. Iya sayang. Maafkan juga Papa ya. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah menyatukan keluargaku. Terima kasih ya Allah. Seorang suami yang tergelincir. Siapa di dunia ini orang yang tidak pernah tergelincir? Jangan sombong. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Sebagaimana tokoh sang ayah, ia tergelincir dan memakan waktu 13 tahun. Itu cukup lama, tetapi ada yang lebih lama dari itu. Mari kita lihat. Bukankah setiap air harus mengalir ia? Mungkin pada satu masa dia sampai di kubangan yang lumutan, yang penuh najis, sehingga kita tidak bisa berwudu dengan air di kubangan kotor. Itulah perjalanan setiap manusia. Ada saat di mana dia bagaikan air dalam kubangan. Tetapi sudah menjadi fitrah, setiap air pasti dan harus mengalir. Maka ia akan mengalir menjadi sungai. Dan ketika menjadi sungai, sudahlah pasti dia akan mengalir, bertemu. Setiap sungai akan bertemu sampai di muara yang bernama lautan, samudra. Dan lihatlah fitrah Allah Azza wa Jalla. Semua sungai sampai di samudra, dan samudra boleh kita gunakan untuk bersuci karena air laut suci. Kita sampaikan hati kita menjadi hati yang samudra, hati yang lautan, sehingga kita sampai kepada kesucian kita sebagaimana tokoh kita. Penderitaannya telah sampai kepada kemaafan sang istri dan keluarga dan menjemput kebahagiaan bersama, walaupun memakan waktu belasan tahun dan dibutuhkan pengorbanan yang besar dari setiap individu. Dan ini hanya bisa terjadi atas satu motivasi. Motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Bukan hijrah yang berdasarkan motivasi bungkus di luar. Berganti pakaian, berganti wujud, berganti rupa, hanyalah hijrah yang bungkus saja. Yang kita butuhkan adalah hijrah yang sebenarnya. Niat yang ikhlas, mencari keridhaan Allah semata-mata, memenangkan pertarungan ini dan merebut keridhaan Allah untuk sampai akhirat nanti. Berapa? Nah ini Pak, majalah yang tersisa kemarin 6. Tabloid? Tabloid sih nggak banyak Pak. Kalau seputar Indonesia habis semua kemarin. Wah, alhamdulillah. Papa, Bayu, Bisa, sudah azan zuhur. Ayo kita sholat zuhur berjamaah. Sebentar, Ma. Lagi tanggung nih. Papa, sholat itu nggak boleh ditunda-tunda. Ayo.